Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anam wa barakatuh talam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita kembali berjumpa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi umur kita. Insyaallah dalam kehidupan sehari-hari, apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Artinya, memohon doalah kepadaku, niscaya ku terima doa kalian. Doa adalah merupakan salah satu senjatanya umat Islam. Ketika kita berdoa, kita berharap apa yang menjadi kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau berdoa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah ciri-cirinya adalah orang yang sombong. Kenapa? Karena dia tidak mau berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tempat kita memohon, tempat kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selalulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang ada orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun doanya itu pending atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Salah satu faktor terhalangnya doa atau tidak diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah karena kita malas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Makanya dikisahkan ada seorang syekh yang bernama Ibrahim bin Adam. Suatu ketika dia berjalan dan melewati pasar. Di pasar dia bertemu dengan salah seorang sahabat. Lalu kemudian dia bertanya kepada Syekh Ibrahim bin Adam. Dia bertanya, "Wahai Syekh, apa yang menyebabkan sehingga doa-doa kami tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka Syekh Ibrahim bin Adam berkata, salah satu faktor yang menyebabkan doa kalian itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kalian mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nah sementara kalian tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu faktor terhalangnya doa-doa kalian. Kalian selalu berdoa, hanya berdoa mengangkat tangan kalian. Nah sementara kalian tidak mau sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu. Kalian tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sholat yang kalian kerjakan itu adalah merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nyawa. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan. Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan semua jenis tumbuhan yang ada di dunia ini. Semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita di dunia ini.
Namun kenapa kalian tidak mau sujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Salat itu adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan salat berarti dia mendirikan agamanya, dan siapa yang tidak mau mendirikan salat berarti secara sengaja dia meruntuhkan agamanya sendiri, yakni agama Islam. Nah, salat yang kita selalu kerjakan setiap hari, setiap malam, satu-satunya ibadah yang spesial itu hanya ibadah sholat. Ya, beda dengan ibadah yang lainnya. Satu-satunya ibadah spesial itu hanya ibadah sholat. Kenapa dikatakan ibadah spesial? Karena ibadah ini langsung dijemput oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram di Mekah sampai di Masjidil Aqsa di Palestina. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram di Mekah sampai di Masjidil Aqsa di Palestina. Lalu kemudian beliau naik di langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha hanya menerima perintah sholat. Secara akal tidak mungkin Rasulullah mampu berjalan satu malam, dia berjalan dari Masjidil Haram di Mekah sampai di Palestina, lalu kemudian naik di langit ketujuh sampai di atasnya di langit ketujuh. Beliau tidak mengendarai Garuda sampai naik, dia tidak mengendarai pesawat layang dan lain sebagainya. Tapi ayat ini dimulai dengan kata Subhana. Apa artinya? Maha suci Allah. Jika Allah menghendaki suatu pekerjaan, misalnya biar bagaimana sulitnya pekerjaan itu, tapi Allah mengatakan mudahkan, pasti Allah akan mudahkan. Karena Allah Maha Penentu segala-galanya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Lalu kemudian Rasulullah naik di langit ketujuh. Kendaraan yang dipakai Rasulullah naik ke langit ketujuh itu namanya burak. Apa itu burak? Burak itu adalah hewan yang berwarna putih, mempunyai sayap, diutus dari surga keluar menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didampingi oleh malaikat Jibril. Inilah kendaraan yang dipakai oleh Rasul, namanya burak. Artinya kilat, dan lebih cepat daripada kilat. Naiklah Rasulullah langit ketujuh. Sampai di langit ketujuh, kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, saya tidak mampu lagi mendampingimu sampai naik di langit, sampai naik lagi di atas langit ketujuh. Kenapa? Karena ini cahayaku tidak bisa lagi menembus sampai naik, ya Rasulullah. Makanya kita biasa mendengar dalam kitab Barasandi, anta nurun fawqa nuri, cahaya di atas cahaya. Maksudnya apa? Cahaya di atas cahaya adalah ternyata cahayanya Rasulullah itu mampu mengalahkan cahayanya malaikat Jibril. Dan setelah itu Rasulullah naik di Sidratul Muntaha hanya menerima perintah sholat. Berapa kali? 50 kali sehari semalam. Lalu kemudian Rasulullah turun, bertemu dengan salah seorang nabi, ditanya, ya Rasulullah, berapa kali engkau menerima perintah sholat? Rasulullah menjawab, 50 kali sehari semalam. Apakah umatmu nanti mampu melaksanakannya itu? Coba engkau kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Rasulullah kembali dan diberi amanah dan diberi 5 kali sehari semalam. Dari 50 dikurangi 45 jadi sisa 5 kali sehari semalam. Inilah yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Makanya bapak kita, orang tua kita, ayah kita yang mencarikan kita nafkah, tidak kenal panas hujan demi kebahagiaan keluarganya, seluruh anak-anaknya, orang yang kurang pintar. Orang cantik menghargai orang yang tidak cantik. Orang yang gagah menghargai orang yang tidak gagah. Ya.
Makanya kata Bugis Makassar, saling tuo si pakalebih, saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Insya Allah Allah akan melancarkan rezeki kita. Ya, insya Allah doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah ya, 3 hal saja yang saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ada pertanyaan Ustaz, boleh bertanya? Ya, boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kifle, bisa dipanggil Sul. Saya adalah salah satu dari jamaah Masjid Nurul Jamaah Jambuah. Ya, masya Allah. Barakallah. Tapi Ustaz, kebetulan saya dengar tadi bahwa terhalangnya ibadah adalah terhalangnya masuk ke surga ketika kita berdosa kepada kedua orang tua, Ustaz. Iya. Jadi pertanyaan kami, Ustaz, bagaimana ketika seorang anak pernah berdosa kepada orang tuanya, tetapi mereka belum sempat untuk meminta maaf, tapi orang tuanya ini meninggal dunia. Iya, meninggal dunia. Jadi bagaimana cara seorang anak untuk meminta maaf kepada orang tuanya, Ustaz? Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih, Ustaz. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jika sekiranya orang tua sudah meninggal dunia, maka sedekahkan, niatkan pahalanya untuk orang tua kita. Ya. Satu yang kita sedekahkan, niatkan orang tua tak, insya Allah itu akan dilipat gandakan pahalanya. Yang penting ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa lagi? Ya, membaca Al-Quran. Ya, kita baca Al-Quran, niatkan pahalanya, insya Allah itu juga akan terus mengalir pahalanya. Ya, apalagi ya beliau sudah di alam kubur. Ya, insya Allah anak yang selalu membacakan Al-Quran untuk orang tuanya, maka kubur orang tuanya itu akan selalu diberikan lampu penerang. Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangilah rumahmu dengan senantiasa membaca Al-Quran. Maka orang tua yang selalu membaca Al-Quran, anaknya juga membacakan Al-Quran dikala orang tuanya sudah meninggal dunia, insya Allah itu akan kuburannya akan diberikan cahaya, diberikan lampu penerang di alam kuburnya. Demikian itu yang sempat kami sampaikan. Ya. Mungkin ada pesan-pesan juga, Ustaz, terhadap menjaga apalagi masalah bencana alam. Pesan-pesan tentang bencana alam. Ya. Pesan untuk kita selaku umat, ya, selaku manusia khususnya di Indonesia, dalam menyikapi bencana alam ini, mari kita senantiasa menjaga alam kita, lestarikan alam kita, ya, karena Allah menyampaikan dalam Al-Quran, "Dhahral fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Ya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena ulah tangan-tangan manusia. Maka mari kita menjaga alam, ya, di sekitar kita.